Selamat pagi, perkenalkan nama saya Gusti Ayu Sutini. Hari ini saya akan bercerita tentang kisah Sibi Jataka dengan judul Murah Hati Tanpa Batas. Sibi Jataka ini kisahnya sangat menyentuh. Sepertinya pada saat ini di zaman Kali Yuga ini belum pernah saya lihat orang sebaik Sibi Jataka. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak bersama. Pada suatu saat, ketika sang guru masih seorang bodhisatwa, karena beliau memiliki tabungan kebajikan yang dikumpulkan melalui sadhana dalam waktu yang panjang, maka beliau terlahir sebagai raja para Sibi. Dengan rasa hormatnya kepada orang yang lebih tua, dia dengan rasa ketidakterikatannya pada perilaku yang sederhana dan dia mendapatkan kasih sayang dari banyak rakyat, dari semua rakyatnya, dan berkat kecerdasannya yang memperluas pemikirannya dengan mempelajari banyak ilmu. Dia termasyhur oleh kekuatan, kebijaksanaan, keagungan dan kekuasaan, dan disukai oleh keberuntungan. Dia mengatur rakyatnya itu seolah-olah rakyatnya adalah anak kandungnya sendiri. Oke. Kisah ini terdapat dalam panel daripada Candi. Oke. Kisah Sibi Jataka ini akan saya ceritakan mulai dari panel kelima, di mana sang raja bertemu dengan pengemis dan dua orang perempuan di belakang raja. Ini gambar yang ada pada panel. Di depan sang raja ada dua orang yang duduk pada posisinya yang lebih rendah. Seseorang mengajukan permohonan kepada raja. Jadi Raja Sibi ini kegiatannya, kegemarannya adalah memberi, dan memberi. Dia senang bersedekah, apa saja. Jadi sang raja itu menerima para pengemis seolah-olah mereka adalah teman yang kembali dari negeri seberang. Begitu ada orang yang meminta, maka matanya itu terbuka lebar dengan sukacita. Dia mendengarkan setiap permintaan, seolah-olah kabar yang sedang diberikan kepadanya itu adalah berita yang sangat membahagiakan. Dan setelah memberi, kepuasan yang didapat oleh sang raja itu melampaui daripada yang menerima bantuannya. Oke, selanjutnya ada Sibi Jataka panel kelima. Di sana dijelaskan bahwa raja memberi kepada para peminta-minta yang mereka perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Pada suatu hari, yang melakukan perjalanan ke Aula Dharma memperhatikan sangat detail, sangat teliti. Raja ini melihat hanya ada sedikit pemohon yang tinggal di sana. Ya mungkin karena setiap harinya itu raja memberikan, akhirnya sudah sedikit orang yang membutuhkan. Karena semua orang, para peminta-minta ini sudah terpenuhi kebutuhannya. Lalu setelah dia berjalan ke aula dan hanya sedikit menemukan
para peminta di sana, akhirnya kemudian timbul tuh pikiran yang ada di dalam dirinya. Oh, sangat diberkatilah mereka yang paling unggul di antara yang bajik, yang kepadanya para pengemis mengucapkan keinginan mereka dengan keyakinan dan tanpa pengekangan, sehingga meminta bahkan anggota tubuh mereka. Tapi bagiku, seolah-olah mereka takut dengan kata-kata penolakan yang kasar. Mereka hanya menunjukkan keberanian untuk meminta kekayaan dan kebutuhan dasar kepadaku. Wow. Permukaan bumi serasa berguncang. Penguasa pegunungan bersinar dengan kilauan bermacam permata, mulai berguncang. Raja, Dewa Sukra, penguasa para dewa, yang menyelidiki penyebab guncangan ini memahami bahwa pikiran luhur rajalah yang menghasilkan getaran di permukaan bumi. Dan saat itu tercengang, dia pun merenung. Raja para dewa Sukra pun merenung. Selanjutnya ada panel ke-7. Brahmana buta meminta salah satu biji mata sang raja. Namun Raja Sibi malah memberikan keduanya. Luar biasa. Kadang kita memberikan seseorang sedikit saja. Kita berpikir bahwa kita telah memberikan banyak. Namun Raja Sibi memberikan begitu banyak, malah berpikir belum memberikan apa-apa. Oke, pada panel ke-7 ini diceritakan bahwa bagaimana ini? Apakah raja ini memikul pikirannya begitu tinggi dan merasa sangat bersukacita dalam berdana sehingga ia berpikir untuk memberi dengan tekad yang kuat, untuk berpisah dengan anggota tubuhnya sendiri, dengan organ tubuhnya sendiri. Baiklah, aku akan berubahnya. Aku akan menyamar, begitu berkata. Aku seorang tua yang buta, datang kemari dari jauh, sambil memohon mata dari sang raja tertinggi, untuk tujuan menjalankan aktivitas duniawi biasa. Satu mata mungkin cukup, wahai raja bermata teratai. Sebenarnya meskipun Bodhisatwa ini, Raja Sibi ini mengalami kegembiraan yang luar biasa saat keinginan hatinya terwujud, keraguan muncul di dalam dirinya. Apakah Brahma ini benar-benar berkata demikian? Atau hanya pikiran yang selalu muncul di benaknya sendiri membayangkannya bahwa ada. Dan karena itu ia ingin mendengar kata-kata permintaan mata yang sangat manis. Dia kemudian berbicara dengan sang peminta mata. Siapakah yang telah menginstruksikan engkau
Brahmana yang agung untuk datang ke sini dan meminta satu mata dariku. Tak seorang pun akan dengan mudah berpisah dengan matanya. Siapakah dia yang berpikir berbeda denganku? Raja Sakra pun kemudian Raja para dewa. Sakra, kata Brahmana. Penguasa para dewa yang menyamar sebagai seorang Brahmana mengetahui maksud dari raja ini pun kemudian menjawab, adalah Sakra, patungnya yang menyuruhku untuk meminta matamu telah membuatku datang ke sini. Sekarang buatlah pendapatnya dan harapanku menjadi nyata dengan memberikan matamu padaku. Mendengar nama Sakra, sang raja berpikir, tentunya melalui kekuatan dewa Brahmana ini dapat kembali melihat. Dan dia berbicara dengan suara. Bunyinya, kedengarannya sangat jernih, yang memanifestasikan kegembiraan. Brahmana, aku akan memenuhi keinginanmu yang mendorongmu untuk datang ke sini. Engkau menginginkan satu mata dariku. Aku akan memberikan kedua mataku kepadamu. Selanjutnya pada CB panel 8, setelah sekian lama berlangsung, akhirnya Dewa Sakra mengembalikan penglihatan sang raja. Di kediamannya di dalam istana maupun di kota tempat si Bijataka ini tinggal, air mata kesedihan membasahi tanah di berbagai tempat. Tetapi Sakra tersentuh oleh rasa kekaguman dan kepuasan melihat niat raja yang tak tergoyahkan dan mencapai kebijaksanaan tertinggi. Betapa suatu keteguhan, betapa suatu kebaikan dan keinginan akan kebaikan para makhluk. Meskipun aku telah menyaksikannya, aku hampir tidak mempercayainya. Maka tidaklah benar bahwa orang yang memiliki kebaikan yang luar biasa ini harus menanggung kesulitan yang luar biasa untuk waktu yang lama. Aku akan coba memunculkan penglihatannya kembali dengan menunjukkan cara untuk itu. Setelah itu, ketika waktu telah menyembuhkan luka-luka yang disebabkan oleh operasi dan mengurangi dan hampir meredakan kesedihan para penghuni istana, kota dan desa, terjadilah pada suatu hari ketika raja berkeinginan untuk bertapa sendirian, sedang duduk bersila di tamannya di tepi kolam teratai. Tempat itu diliputi pepohonan yang indah
dan halus yang membungkuk karena beban bunganya. Bunganya sangat indah, pepohonan pun yang membungkuk menahan bunganya. Wow, indah. Kawanan lebah bersenandung, angin sepoi-sepoi segar, dan harum bertiup dengan nyaman. Tiba-tiba Sakra, penguasa para dewa, menampilkan dirinya di hadapan raja. Ketika ditanya, "Siapakah?" Lalu dia pun menjawab, "Aku Sakra." Dengan terbebu, raja menyusulnya. Setelah raja menyambutnya dan berkata bahwa dia menunggu perintahnya. Setelah disambut dengan seperti itu, ia kembali berbicara kepada raja. "Pilihlah beberapa anugerah, wahai raja yang bijaksana, Raja Risi. Sebutkanlah apa yang engkau ingin." Namun, Raja Sibi sudah terbiasa memberi dan memberi. Tidak pernah menapaki jalan meminta-minta. Yang menyedihkan sesuai dengan kebiasaannya. Dia agak bingung sebenarnya. Ketika disuruh meminta, apa yang diminta? Perasaan yang sesungguhnya tidak tersembunyi dariku. Raja yang berhati murni, ya, raja yang berhati murni. Jadi aku mengembalikan matamu ini, dan melalui mereka engkau akan memiliki kekuatan yang tak terbebani untuk melihat ke segala arah. Lebih dari 100 yoga, lebih dari 100 yojana, bahkan melebihi pegunungan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Dewa Sakra menghilang dari tempat. Kemudian pada panel ke-9, Raja Sibi lalu mendarmakan hidupnya dengan mengajarkan dharma. Ia memberi dan menjadi suri teladan kepada para penggawa dan seluruh rakyat. Kemudian Sang Bodhisatwa diikuti oleh para pejabat-pejabatnya yang matanya terbuka lebar dan hampir tidak berkedip, menunjukkan keheranan yang memenuhi pikiran mereka. Naik ke dalam arak-arakan menuju ibu kotanya. Kota itu memamerkan pakaian festival dihiasi dengan bendera yang dikibarkan dan berbagai spanduk. Dihiasi dengan bendera yang dikibarkan dan berbagai spanduk, warga melihat-lihat dan Brahmana memuji raja dengan salam dan doa. Ketika ia telah duduk di ruang pertemuan di tengah-tengah kerumunan besar, yang pertama-tama berdiri dari para menteri, para Brahmana, dan para tetua, para penduduk kota dan desa, yang semuanya telah datang untuk mengungkapkan ucapan selamat mereka yang penuh hormat. Ia mengkorbankan dharma kepada mereka, mengambil isinya berdasarkan pengalamannya sendiri. Siapakah di dunia ini sehingga yang harus lamban dalam memuaskan keinginan para pengemis? Dengan kekayaannya yang telah melihat bagaimana aku memperoleh mataku ini
diberkahi dengan kekuatan surgawi sebagai akibat dari jasa yang dikumpulkan oleh beramal. Dalam keliling 100 yojana, aku melihat segalanya, meskipun tersembunyi oleh banyak gedung, oleh banyak gunung, dengan jelas seolah-olah dekat. Apa cara yang mencapai kebahagiaan lebih unggul dari amal? Dibedakan dengan simpatik dengan orang lain dan kerendahan hati. Semenjak saya dengan memberikan penglihatan manusiawi saya telah mendapatkan pandangan manusia unggul dan surgawi di dunia ini. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Seseorang yang hadir di dunia ini dengan tubuh manusia dapat mensedekahkan hartanya, kekayaannya, nyawanya, organ. Luar biasa. Dan dia merasa tidak. Dia hanya melakukan memberi, dan memberi. Karena dia yakin yang melakukan itu adalah Zat yang Maha Agung. Demikianlah yang dapat saya cerita pada kesempatan. Terima kasih. Matur sukses.